hari ini kumpulin para direksi hanya untuk satu hal. Untuk memecat suamiku, Hendy, dari posisi ketua direksi, Center Teknologi. Dan tuntut ganti rugi yang dialami perusahaan selama dia menjabat jadi ketua direksi. Bu Kezia, kalau ibu lakukan ini, suami ibu Hendy akan bangkrut. Ini... Yang kuinginkan adalah dia bangkrut. Kita patuh pada Bu Kezia. Setelah 7 tahun nikah sama Hendy, aku memilih hancurin dia. Mungkin kamu kira aku istri yang buruk. Tapi hanya ada satu alasan. Aku jadi istri yang buruk. Suamiku mengkhianatiku. Halo Bu Kezia. Iya, halo. Halo Bu Kezia. Halo. Bu Kezia, akhirnya Ibu kembali. Ibu baru pulang langsung ke kantor. Nggak mau istirahat dulu? Kalau Bu Kezia istirahat, gimana bisa ketemu Pak Hendy? Oh, Bu Kezia emang sayang sama kita, tapi lebih sayang Pak Hendy. Kalian nggak kerja malah gosip. Lihat, bagian ini sedikit kurang bagus. Lakukan seperti yang kukatakan. Jam tangan edisi terbatas yang bisa dibeli sekali dengan KTP. Hendy, dia pasti suka banget. Sayang, Sayang? Akhirnya kamu kembali. siapa dia? Kenapa duduk di kursiku? Bu Kezia, aku... Kamu duduk dulu. Sayang, kamu jangan salah paham. Dia asistenku, Maya. Dia sangat berbakat. Berbakat. Kenapa kamu pakai kalungku? Ini... Kamu sudah salah paham. Kemarin pas bahas proyek, Maya nggak punya perhiasan yang layak. Jadi aku pinjamkan dia. Dia yang nggak punya perhiasan, kok kamu pinjamkan punyaku? Kalung purnama ini kamu pesan untukku pas festival musim gugur tahun lalu. Bu Kezia, aku hanya pinjam sebentar. Kalau sudah selesai, aku kembalikan kok. Kalau selesai baru dikembalikan. Terus aku harus berterima kasih gitu? Maaf Bu Kezia, Ibu jangan marah. Ini aku kembalikan ya. Kerjasama dengan utama grup ini, kamu sangat membantuku. Kalungnya untukmu saja. Pak Hendy baik banget sih. Sayang, kamu jangan persulit dia. Sebentar lagi festival musim gugur. Aku beri yang lebih mahal. Apa ini? Kemana foto pernikahan kita? Ria, sini! Siapa yang izinkan sentuh barangku? Bu Kezia, bukan aku yang lakuin. Itu asisten Maya. Bu Kezia, Ibu nggak merasa boneka ini lucu banget? Pak Hendy aja bilang lucu loh. Kembalikan semula! Bu Kezia, maaf. Aku kembalikan seperti semula. Bu Kezia, ini foto pernikahan Ibu. Foto ini, aku dan Hendy sengaja ke Landia buat foto. Ini tuh foto favoritku. Beraninya kamu membuangnya? Bu Kezia, maaf ya. Aku nggak tahu foto ini sangat penting untuk Ibu. Pak Hendy bilang kalau aku bebas menata ruanganku. Ruanganmu? Hendy, jelaskan padaku. Jelaskan apa? Cuma pinjam sebentar.
Kamu balik juga akan dikembalikan lagi kok. Kenapa mau ribut dengan hal sekecil ini? Dia itu asisten, kenapa duduk di kantor direktur utama? Cuma pinjam sebentar. Kalau kamu balik juga akan dikembalikan. Dia nggak pantas buat duduk di tempatku. Bu Kezia, ibu benar. Aku nggak pantas. Aku pindahin sekarang. Gak usah pindah. Kamu ke HRD urus pengunduran diri. Kamu dipecat. Bu Kezia, aku mohon kasih aku kesempatan. Kezia, aku bilang sudah cukup. Kamu nggak bisa apa toleran sama anak baru? Aku bisa mentolerir anak baru. Tapi orang yang moralnya buruk kayak dia, aku nggak bisa kompromi. Hendy, aku kasih kamu waktu 1 jam buat pecat Maya. Kalau enggak, Nggak ada kalau. Aku nggak mungkin pecat dia. Maya itu talenta langka. Aku butuh dia dalam segala kerjaanku. butuh dia. Kamu pernah bilang begini padaku. Sejak kapan kamu butuh orang lain buat bantu kerjaanmu? Kalian berdua, ada sesuatu yang gak bisa diputuskan. Aku kan sudah bilang berkali-kali ke kamu. Aku dan Maya nggak ada hubungan apa-apa. Aku hanya mencintaimu. Aku butuh Maya karena dia bisa bantu aku di proyek kerjasama dengan Utama Group agar perusahaan ini jadi lebih berkembang. Kalau proyek ini saja, kamu tidak bisa pecat seorang asisten, aku sangat ragukan kemampuan kerjamu. Sekarang waktumu sisa 50 menit. Asisten sebagus ini, aku nggak mungkin pecat dia. Kamu tenangkan diri dulu. Nanti aku datang menghiburmu. Dia bilang aku dipermalukan. Terus dia ajak aku makan enak buat menebusnya. Laksanakan, direktur utamaku. Hendy, karena kamu keras kepala. Jangan salahkan aku nggak hargai kamu. HRD ya? Aku Kezia. Sekarang juga, segera pecat Maya Sena. Halo Pak Erik, aku Kezia. Mulai hari ini, kerjasama kita dengan Utama Group, aku yang bertanggung jawab. Wah, ini bagus banget kan? Semua orang akan dapat hadiah, jangan khawatir, pelan-pelan aja ya. Makasih Bu Kezia. Makasih, Bu. Teman-teman, Bu Kezia baik banget ke kita. Sekarang ada orang jahat-jahati Bu Kezia. Gimana kalau kita bantuin dia? Semuanya, posting di media sosial ya. Setuju nggak? Setuju. Dia bilang kita semua dapat hadiah, kecuali bajingan yang dipecat itu. Laksanakan, Bu Direktur. Kezia, kenapa kamu pelit banget sih? Sebelum masuk harus ketuk pintu. Tata krama kayak gini saja kamu nggak punya. Aku yang nggak sopan atau kamu yang nggak sopan? Aku cuma ajak Maya buat makan-makan. Kenapa kamu hasut setengah karyawan kantor buat menghina dia? Bukan aku yang hasut, tapi aku lumayan suka. Kamu hina dan asal pecat Maya. Kamu sebagai istriku ini bisa aku maafkan. Tapi kenapa kamu telepon Pak Erik buat tarik dana? Kerjasamaku sama Utama Group udah jadi gagal, Kezia. Kamu puas sekarang? Iya, aku udah puas. Ini semua salah kamu sendiri. Lagi pula proyeknya nggak gagal, hanya nggak ada hubungannya denganmu. Kamu lakukan ini hanya karena Maya pakai kalungmu kan? Ku kembalikan.
Dan barang-barang mewah ini seharga ratusan juta. Sudah puas? Kamu bisa berhenti cari masalah? Kotor. Barang kotor. Aku nggak pernah mau. Termasuk kamu juga sama. Apa kamu gila? Gila. Akan kutunjukkan apa namanya gila. Kamu masih ingat ini? Bukannya ini pot bunga yang kubawa jauh-jauh dari Amerika buat melamarmu? Aku nggak mau lagi. Syal rajutanmu, kalung mutiaramu, aku nggak mau lagi. Tiket bukti cinta kita pas kuliah, aku juga nggak mau lagi. Sketsa yang kamu berikan pas kuliah. Semua aku nggak mau lagi. Hendy, aku cinta kamu. Makanya aku mau nikah denganmu. Tapi karena cinta, aku nggak akan biarkan kamu jadi nggak setia di pernikahan ini. Kalau sekali lagi kamu melewati batasanku, akan kutunjukkan. Melepaskanmu jauh lebih tegas dari cintaku. Aduh, si pembawa sial ini akhirnya pergi. Teman-teman, malam ini ayo kita rayakan ini ya. Iya, ayo. Benar, setuju banget. Si pembawa sial ini biasanya banyak gaya. Kenapa hari ini kayak anjing kecebur, Gak? Iya kan? Kesempatan datang. Dasar pelakor. Lepaskan aku. Berhenti! Ada apa ini? Pak Hendy, dia duluan. Pak Hendy, kayaknya dia disuruh Bu Keisha. Jangan salahin dia. Kezia lagi. Dia sudah memecatmu. Masih suruh orang menindasmu. Aku nggak salahin Bu Keisha. Kamu gak salahin dia. Aku salahkan dia. Mana Bu Kezia? Bu Kezia bilang dia gak enak badan. Dia pulang buat istirahat. Baru saja pecat asisten andalanku. Sekarang malah bersantai. Kezia ini bertindak seenaknya karena aku mencintainya. Menurutku, yang harusnya dipecat adalah dia. Nyonya, kamu agak pucat. Aku anterin ke rumah sakit ya. Nanti aja, Bi. Aku mau ke ruang kerja buat cetak kontrak dulu. Temani aku ya. Oh, baik. Bi Amara. Siapa yang masuk ruang kerjaku? Nyonya, Anda pernah bilang tanpa izinmu nggak ada yang boleh masuk. Tapi Pak Hendy dan asistennya Maya pernah datang sekali. Hendy. Maya. Aku gak setuju kalian bersama. Paman, aku akan jamin, baik dulu, sekarang, atau nanti. Aku akan berikan cintaku hanya buat dia seorang. Tolong izinkan kami bersama. Bu Kezia, kalau kamu minum 3 gelas ini, kontrak ini aku akan berikan ke Center Teknologi. Oke. Bagus, bagus. Pak Hendy,
Wah, kamu beruntung banget. Ini memang keberuntunganku. Kontrak ini aku akan tanda tangan. Bu Kezia, kalau nggak diobati, ada resiko terkena kanker. Sekarang momen krusial pendanaan. Perusahaan dan Hendy perlu aku. Pengobatan ditunda dulu. Kezia, kenapa kamu kejam banget? Hina dan pecat Maya nggak cukup. Masih suruh orang memukulinya. Pak Hendy, udah jangan salahin Bu Kezia. Dia cuma terlalu cinta padamu. Dengar nggak? Sudah begini, dia masih mikirin kamu. Kamu nggak punya sedikit pun kebaikan hatinya. Aku nggak punya sedikit. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Kamu percaya ucapannya, tapi nggak percaya ucapanku. Hendy, sebenarnya istrimu aku atau dia? Aku adalah ketua direksi. Aku harus bertanggung jawab pada perusahaan. Meski kamu itu istriku, aku nggak bisa biarkan kamu mengganggu orang nggak bersalah. Halo, Bu Kezia, Pak Hendy kembali mempekerjakan Maya dan menunjuknya jadi kepala departemen. Ibu sudah nggak punya wewenang. Bu Kezia, sebenarnya ada apa? Apa Anda ditindas? Ibu sudah banyak berkorban loh. Kenapa si Maya gantikan posisi ibu? Hanya kamu pemimpin kami. Ibu jangan pergi gitu aja, si Maya jadi diuntungkan. Hendy, karena kamu sudah berpihak pada Maya. Jangan salahkan aku nggak pedulikan hubungan 7 tahun ini. Mulai sekarang, kamulah cinta sejatiku. Aku akan gunakan semua kemampuanku bantu kamu mencapai puncak. Aku Hendy Cokro, berjanji padamu. Tak peduli setinggi apa posisiku, kamulah yang akan selalu ada di sisiku. Aku menepati janjiku dulu. Tapi kamu malah berkhianat. Hendy, mulai sekarang, pernikahan kita harus segera berakhir. Adakan rapat direksi. Aku akan coret nama Hendy dari Center Teknologi. Yang kuinginkan itu buat dia bangkrut. Besok kita adakan konferensi pers dan umumkan ke media Center Teknologi secara resmi cabut jabatan ketua direksi dari Hendy. Baik. Nyonya, semua barang Pak Hendy sudah dibakar. Hanya sisa dasi ini yang Anda pesan, khusus untuk Tuan. Bahkan dasi dariku tercium bau parfum Maya. Bu Kezia, Pak Hendy bilang dia nggak mau pulang hadapi wanita gila. Dia mau pulang agak larut. Ibu tenang saja, aku akan bantu mengurusnya. Karena sekarang aku sudah duduk di posisimu, aku akan gantikan kamu jadi pendamping Direktur Hendy. Ayah, sebelum pergi kamu berharap aku rayakan musim gugur bersama keluarga. Tapi maaf, aku nggak bisa. Kapan dimulainya? 2 jam lagi, Bu. Baik, setelah 2 jam aku akan datang tepat waktu. Di musim gugur ini, aku mau Hendy bangkrut. Apa katamu? Tadi kamu bilang Ngapain cari aku?
Sayang, aku tahu kamu gak suka kalau Maya menggantikan posisimu. Aku gak salahkan kamu membakar pakaianku. Yang kubakar nggak hanya baju. Oke, kamu boleh bakar apa saja. Sayang, jangan marah lagi. Suami istri nggak boleh terus bertengkar. Sebenarnya, aku suruh Maya gantikan posisimu. Karena khawatir kesehatanmu. Kamu sudah 30 tahun. Lebih awal berhenti bekerja. Dan persiapkan kehamilan, itu lebih baik kan? Pak Hendy, ayah Anda telepon, minta Anda dan Nyonya pulang makan bersama. Sayang, kita berdua biasanya sibuk kerja. Nggak ada waktu pulang. Ini festival musim gugur, hari di mana kumpul keluarga. Harusnya pulang. Pengumumannya 2 jam lagi. Oke. Aku setuju. Sebelum pergi, tanda tangan perjanjian ini dulu. Perjanjian apa? Perjanjian pengalihan kerja ya? Pak Hendy, aku lagi buat kue bulan di rumah. Tanganku tergores, darahnya banyak. Gimana ini? Apa? Aku segera ke sana. Sayang, kamu pulang duluan saja. Nanti aku akan menyusul. Hendy, biarkan pernikahan kita berakhir dalam makan malam. Reuni ini. Ayo duduk. Aduh, aku beneran takut kamu nggak datang. Aku sudah tahu apa yang dilakukan Hendy padamu. Tenang saja, ayah pasti akan bela kebenaran untukmu. Menurutku, sudah waktunya Kezia digantikan. Kalau enggak, kapan kita bisa punya cucu? Ayah, Ibu. Anak durhaka! Ini acara keluarga buat reuni di musim gugur. Kenapa bawa orang asing pulang? Ayah, Maya sendirian kerja di kota ini. Gak ada siapa-siapa. Aku sebagai atasannya, apa salahnya bawa dia rayakan musim gugur? Dengar ya, kamu satu-satunya sandaran Kezia. Cepat, usir dia. Om, maaf. Aku ganggu acara reuni kalian. Aku cuma mau mampir untuk berikan hadiah. Aku pergi dulu ya. Aduh, sudahlah. Lagian kan sudah datang. Kalau anak suka, ya biarkan saja. Lagian, Kezia nggak akan marah kan? Kamu bisa berhenti bicara nggak? Terserah kalian. Ayo, Nona, duduk. Duduk. Iya, Duduk. Ayo, Nona. iya Tante. Nona, kamu sudah punya pacar belum? Pacar sih belum ada. Cuma ada orang yang kusukai. Lihat gadis ini, benar-benar penurut. Muda dan subur. Paling cocok buat jadi menantu. Dia akan segera jadi menantu kalian. Ayo makan. Sayang. Hmm? Hanya kamu yang aku cintai. Aku sudah bilang kan, Maya dan aku cuma ada hubungan kerja. Kenapa kamu selalu gak percaya? Aku percaya. Kak Hendy, kakak ipar mungkin karena faktor usia jadi agak sensitif. Maya itu belak-belakan. Jangan diambil hati. Heh, ini kan ikan. Kamu lupa ya? Kamu alergi ikan. Makan dulu ya.
Habis makan baru baca. Hendy, aku nggak pernah makan ikan. Ini saja kamu lupa. Aku kenyang. Kalian makan pelan-pelan. Aku ucapkan selamat reuni musim gugur. Dasar brengsek. Soal Kezia alergi ikan, kamu bisa lupa. Cepat usir dia. Dan minta maaf ke Kezia. Menurutku, Maya lebih cocok jadi menantu dari dia. Bu, jangan asal bicara. Aku dan Maya hanya sebatas teman kerja. Ayah tenang saja. Dia sangat mencintai aku. Mana mungkin dia pergi? Hendy, kayaknya kamu masih nggak mengerti. Melepaskanmu jauh lebih tegas dari cintaku. Bu Kezia, konferensi pers 1 jam lagi dimulai. Jangan sungkan. Nah, Kezia itu mencintaimu. Tapi dia tidak mencintaimu tanpa batas. Kalau kamu terus sakiti dia akan tinggalin kamu. Tinggalin aku. Aku yang kelola perusahaan. Aku juga menafkahi keluarga. Kenapa dia ninggalin aku? Dasar brengsek! Cepat usir dia. Kejar Kezia sekarang dan minta maaf. Oke. Aku akan bujuk dia. Tapi ini demi ayah. Dan juga, ini terakhir kalinya aku mau membujuk dia. Kezia? 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 Aku Hendy Cokro, berjanji padamu. Setinggi apa posisiku, kamu akan selalu ada di sisiku. Hendy, pergi dariku. Kamu bukan siapa-siapa. Cerai? Dia ternyata menginginkan cerai. Kak Hendy, kamu udah pimpin center teknologi. Kak Kezia nggak ada posisi di perusahaan. Mana mungkin dia lepaskan kamu? Benar. Aku rasa dia cuma ngambek mau ancam dengan perceraian. Lihat dirimu, kamu tuh lagi ditipu. Omong kosong. Kita semua tahu gimana sifat Kezia. Dia selalu tegar dan gak menyerah. Kalau sampai dia berani tanda tangan surat cerai, itu tandanya dia sudah ambil keputusan. Apa dia beneran mau ninggalin aku? Halo Bu Kezia. Bu Kezia, konferensi dimulai 30 menit lagi. Direksi dan wartawan sudah tiba. Kenapa dia menutup teleponku? Aku... Bodoh! Tanpa Kezia, kamu bukan siapa-siapa. Kenapa dia gak berani tutup teleponmu? Ayah! Jangan panggil aku ayah! Hari ini, meski harus memohon, kamu harus bawa Kezia kembali. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Kezia ini pasti sudah pulang ke rumah kalian. Bersikap dewasalah, kejar dia kembali. Baik.
Pintu terkunci. Kezia, jangan ribut lagi. Keluar. Kezia, kamu sudah keterlaluan. Keluar. Kezia. Tuan, Nyonya bilang Tuan gak boleh masuk. Baiklah. Sekarang gak biarkan aku masuk rumah. Kezia. Kezia. Sudah cukup belum? Mana barang di rumah? Tuan, semua ini perintah Nyonya. Di Amara, ke sini dulu. Buang semua barang di sini. Mulai hari ini, tempat ini bukan rumahku lagi. Angkat. Bisa nggak? Aku hebat banget. Ini? Kiri dikit. Oke. Sudah bisa? Naik dikit lagi. Ya, masa nggak kuat? Aduh, capek. Sayang. Aku juga gak kuat lagi. Kita harus bangun rumah yang paling sempurna. Oke. Kalau gak dicegah, kamu akan tempelin sampai atap. Aku mau tempel di atas Tempel biar di bisa lihat atas. pas tidur. Kalau di atas aku gak bisa panjat. Kenapa? Bukannya ini rumah kita? Aku hanya buat kamu sedikit kecewa, kan? Kenapa kamu gak mau rumah ini lagi? Apa dia bilang mau kemana? Nyonya cuma bilang tempat yang akan dia tuju gak akan ada Tuan lagi. Tempat yang akan dia tuju gak akan ada Tuan lagi. Kamu cantik sekali. Aku yakin kamu cocok sama Hendy. Makasih, Tante. Iya. Tante Aku baik senang Mana ada Kezia? kamu di sini. Dia sudah kosongkan semuanya. Juga memblokir aku. Kak Hendy, Kak Kezia cuma jual mahal, biar kamu mengalah. Benar. Nak, kamu itu CEO Center Teknologi. Asal kamu sabar, dia nanti akan kembali dan minta maaf padamu. Iya. Kali ini dia keterlaluan. Aku harus beri dia pelajaran. Omong kosong. Bodoh. Ayah, Kenapa? Apa kamu lupa? Kezia itu gak suka dirugikan. Karena dia putuskan mau cerai, berarti dia sudah ada rencana. Kamu pikir kamu bisa hadapi amarah dia? sebesar apapun amarahnya, dia nggak bisa ancam aku. Aku ketua direksi Center Teknologi. Aku memegang 30% saham perusahaan. Posisiku sangat kuat. Bu Kezia, aku harus ingatkan, Pak Hendy pegang 30% saham perusahaan. Kalau mau keluarin dia dari perusahaan, takutnya nggak selancar itu. Kamu terlalu khawatir. Bu Kezia, jika Ibu tanda tangan, 30% saham milik Ibu akan dialihkan ke Pak Hendy. Nggak boleh. Sayang, ini berharga banget. Aku nggak boleh ambil. Sayang, aku pernah bilang, aku akan pakai semua kemampuanku untuk membantumu. Aku pasti tepati janji. Pak Hendy, selamat. Sekarang Bapak pemegang saham terbesar di perusahaan. Aku akan telepon orang tuaku. Kasih tahu mereka, aku menikahi istri terbaik di dunia.
Bu Kezia, soal klausul pengembalian saham setelah bercerai, apa perlu kasih tahu Pak Hendy? Nggak perlu. Nggak bakal ada hari itu. Dulu aku salah menilai. Hari ini tetap terjadi. Cinta yang kuberikan dulu, sekarang akan kutarik kembali. Bu Kezia, karena Ibu dan Pak Hendy sudah bercerai, sesuai ketentuan saham 30% yang dia pegang hari ini akan dialihkan kembali ke Ibu. Terima kasih. Iya, kabar sih ini. Bu Kezia, Bu Kezia, Anda telah dikendalikan suami Anda. Apa itu benar? Benar. Bu Kezia, tolong jawab, Bu. Bu, tolong. Tolong jawab Bu Kezia, katanya Anda dikendalikan suami Anda. Apakah itu benar? Anda nggak ada jabatan di perusahaan. Kenapa bisa atur konferensi pers? Hari ini, aku wakili Center Teknologi, umumkan keputusan besar perusahaan. Center Teknologi hari ini adakan konferensi pers. Mantan Direktur Umum Center Teknologi, Kezia, sedang umumkan satu keputusan besar. Adakan konferensi pers. Kenapa aku nggak tahu? Apa ini adalah rencana Kezia? Kezia di perusahaan gak punya jabatan. Meski adain konferensi pers, dia gak bisa ngapa-ngapain. Benar. Anakku itu direksi utama. Dia bisa ngomong apa? Mulai hari ini, Center Teknologi resmi memecat Hendy dari posisi Ketua Direksi. Oh, Ini. Si Jalang ini mau memecat anakku dari perusahaan. Dasar anak brengsek! Pas bisa hargai Kezia, kamu nggak lakukan. Sekarang kamu sudah nggak punya hak lagi untuk menghargainya. kalau dia hanya punya cara seperti ini, maka dia bisa kembali dan akui kesalahannya. Pantesan Kak Kezia berani cerai sama Kak Hendy. Ternyata ini rencananya. Tapi sayangnya... Sayang apa? Sayangnya aku memegang 30% saham perusahaan. Kalau mau mengeluarkan aku, dia perlu mengadakan voting dari semua anggota direksi. Kalau dia sendiri, nggak berhak melakukan ini. Hanya salah paham. Aduh, salah paham. Sebentar, Nak. Kezia begini, meski nggak berpengaruh padamu, tapi harga dirimu mau taruh di mana? Jangan mau diinjak. Benar. Dia kali ini benar-benar keterlaluan. Bu Kezia, apa alasan Anda pecat ketua direksi? Anda nggak ada jabatan di Center Teknologi. Apa hak Anda memecat Pak Hendy? Pertanyaan yang ditanya adalah rahasia dari perusahaan. Nggak bisa diberitahu. Bu Kezia, tolong jawab pertanyaan kita. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan kalian. Kezia. Karena dia nggak punya hak buat pecat aku. Pak Hendy, Kezia adalah salah satu pendiri Center Teknologi. Ada rumor dia punya kendali besar atas Center Teknologi. Izin tanya, kenapa dia nggak layak memecat Anda? Hanya ada satu alasannya. Untuk bisa memecatku, harus melalui voting dari seluruh dewan direksi. Kalau dia sendirian, itu tidak sah. 7 tahun jalin hubungan, masih nggak memahamiku. Hendy, kalau aku nggak punya keyakinan, aku nggak akan adakan konferensi pers. Apa kalian... Para dewan direksi, keputusan di kalian.
Keputusan Dewan Direksi Center Teknologi mencabut jabatan Ketua Direksi dari Hendy Cokro dan mengangkat Kezia Ranto sebagai Ketua Direksi baru Center Teknologi. Para direksi terhormat, angkat tangan untuk voting. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Tadi katamu ucapanku nggak sah. Sekarang gimana? Ucapanku sah kan? Sayang, aku mengakui dalam pernikahan ini aku memang sedikit melenceng. Tapi secara keseluruhan aku masih setia. Apa kamu sama sekali nggak hargai hubungan kita? Kamu pikir kamu setia? Kesetiaan nggak sempurna, sama aja nggak setia. Hendy, kamu nggak layak dapat cintaku. Udah nggak ada yang perlu dibahas. Semuanya udah berakhir. Baik. Bagus. Tapi Kezia, kamu jangan lupa. Aku masih pegang 30% saham Center Teknologi. Benar. Meski kamu pecat Pak Hendy, dia tetap pemegang saham terbesar di Center Teknologi. Di Center Teknologi, dia yang pegang kendali. Meskipun kamu memecatku, itu nggak akan timbulkan ancaman bagiku. Kezia, aku bisa anggap nggak ada apapun yang terjadi. Hendy, aku beneran penasaran gimana kamu bisa punya sifat mediocre dan sombong secara bersamaan. Kezia, aku peringatkan sekali lagi, pulanglah denganku. Kalau enggak, atas nama pemegang saham terbesar Center Teknologi, aku akan minta tanggung jawab kerugian Center Teknologi di konferensi pers ini kepada kamu, Kezia. Kak Kezia, kamu mengaku salah saja. Pak Hendy pasti maafin kamu. Semuanya belum pasti. Kalian udah gak sabar bertingkah sebagai pemenang. Terus, kamu mau apa lagi dariku? Hendy, apa kamu lupa gimana kamu dapatkan 30% saham itu? Apa kamu lupa gimana kamu dapatkan 30% saham itu? Kezia, aku akui, saham itu kamu yang berikan padaku. Terus kenapa? Meskipun kita bercerai, saham ini gak akan bisa diambil balik. Oh, beneran? Memang begitu kan? Kezia, aku bisa gak permasalahkan kerugian yang kamu sebabkan. Bisa menerima perbuatan kasarmu, bahkan bisa nikah lagi denganmu. Kamu seharusnya berterima kasih kepadaku. Pak Hendy bilang, asal kamu berlutut dan minta maaf, Pak Hendy akan maafin kamu. Minta maaf saja gak cukup. Beberapa hari ini kamu sudah mempermalukan Maya. Kamu harus minta maaf padanya. Kak Kezia, cepat setujui. Hendy, Bu Kezia kasih saham padamu. Kamu malah gini padanya. Kamu itu munafik. Diam kalian semua! Soal tadi, kalian memecatku, aku belum buat perhitungan. Tunggu saja. Kalian akan terima akibatnya. Kak Hendy pegang 30% saham. Dia bukan orang lemah. Dia punya tenaga dan cara. Kalian di pihak yang salah. Tunggu aja akibatnya. Hendy, sudah bertahun-tahun lamanya, kamu masih saja bodoh. Apa maksudmu? Klausul terakhir dari perjanjian. Coba lihat. Sejak putusan cerai berlaku, saham dialihkan kembali ke Kezia Ranto. Ini nggak mungkin!
Pas baru menikah, kamu sudah rencanakan ini. Kenapa kamu sekejam ini? Aku hanya mau pastikan cintaku nggak akan jadi bumerang untukku. Sekarang kayaknya yang aku lakukan benar. Kamu. Oh, Kak Hendy, lihat. Hendy, kamu kehilangan segalanya. Kenapa bisa begini? Kezia, sayang. Kamu cuma menggertakku, benar kan? Kamu gak akan sekejam itu padaku, kan? Kamu mau kasih aku kesempatan, kan? Gak ada kesempatan lagi. 7 tahun hubungan kita! Kenapa kamu lakukan ini padaku? Ayah! Kamu benar-benar gak tahu malu ya? Ayo kita pulang. Ayah, Kezia, keluarga Cokro, minta maaf padamu. Yang kamu lakukan sudah benar. ayah. Nanti aku kunjungi ayah ya. Ayo. Sudah semalaman. Anak itu pergi kemana ya? Nak, nak, Masih berani pulang? Cepat berlutut. aduh, kamu mau apa suamiku? Dia kayak gini karena cewek jahat itu. Jangan Sudah tutup dipukulin. mulutmu. Dia jadi kayak gini. Itu karena kamu manjain dia. Dia cuma mau terima perbuatan baik. Tapi dia nggak pernah bersyukur. Dan nggak bisa menghargai Kezia. Dia alami sedikit kesulitan. Dia sendiri yang kejam. Kamu bilang Kezia kejam? Oke. Aku akan beritahu semua hal yang Kezia sudah korbankan untukmu dan keluarga kita. Aku akan beritahu semua hal yang Kezia sudah korbankan untukmu dan keluarga kita. Ayo bangun. Ayo. Apa kamu masih ingat kontrak ini? Ini kontrak yang kutandatangani? Kamu bahas apanya? Tiap kali bahas bisnis selalu gagal. Kezia, tanpa muntah darah karena bantu kamu. Hari ini, aku wakili Hendy dan Center Teknologi minta maaf pada kalian semua. Segelas nggak menunjukkan ketulusan. Aku akan minum semua. Semoga para bos beri Center Teknologi satu kesempatan lagi. Dia 6 bulan ini bukannya dinas keluar negeri. Dia mana ada waktu beresin kontrak ini? Dia itu bolak-balik ke luar negeri demi bantu kamu beresin ini. Dia bahkan gak mau kamu tahu kalau kamu gagal. Ayah itu dilarang untuk kasih tahu kamu. Dia terus berjuang dalam diam untukmu. Semua kehormatan kamu yang dapatkan. Semua penderitaan dia yang menanggungnya. Dan kamu masih bilang dia kejam.
Asal kamu tahu, karena seringnya dia itu bolak-balik luar negeri. Pola tidur dan pola makannya terganggu. Akhirnya, dia menderita penyakit lambu. Tapi, walau kondisinya begitu, dia nggak istirahat demi kamu. Ku kasih tahu ya, penyakit ini memiliki risiko kena kanker. Kanker? Dengar nggak? Sudah begini, dia masih mikirin kamu. Kamu gak punya sedikit pun kebaikan hatinya. Aku nggak punya sedikit. Kamu kenapa? Ternyata dia sangat peduli padaku. Demi aku. Dan demi keluarga kita. Dia gak pedulikan kesehatannya. Dia nggak hanya peduli padamu, tapi juga kami. Kita? Kapan dia peduli sama kita? Tahun lalu kamu ditipu, investasi sebesar 10 miliar. Kamu lupa? Kenapa? Kenapa? 10 miliar itu kan balik keesokan harinya. Balik apanya? 10 miliar itu, Kezia diam-diam menggantinya dengan uang pribadinya sendiri. Apa? Uang kita kenapa kurang 10 miliar? Sayang, percayalah aku nggak akan boros. Uang itu buat keperluanku. Aku gak percaya. Kezia, aku peringatkan ya. Aku gak peduli kamu pakai uang ini buat apa. Sekarang juga kembalikan uangnya. Dia menggantinya dengan uang pribadi. Aku malah gak percaya dia. Baru sekarang kamu menyesal. Dengar ya, masih ada. Masih ada. Sejak Kezia menunjuk kamu menjadi CEO Center Teknologi. Apa benar kalau kamu hampir gak pernah pulang? Tapi di rumah, selama ini gak pernah terjadi masalah sama sekali. Apa kamu gak curiga? Apa? Ini juga karena Kezia? Tebakanmu benar. Kalau Kezia punya waktu luang, dia bakal balik menjagaku dan ibumu. Dia memijat ibumu. Nanti aku akan datang memijatmu lagi. Dia yang temani ayah berobat ke rumah sakit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bahkan sampai semua keperluan rumah tangga di rumah ini, dia yang mengurus. Kenapa kalian gak kasih tahu aku? Dia nggak biarin kita kasih tahu. Dia bilang takutnya kamu nggak fokus. Kezia bilang ke aku, dia mau menjadi pendamping terbaikmu di karirmu. Dia mau mendorongmu biar kamu makin sukses. Biar kamu maju terus tanpa khawatir dan terbebani. Sayang. Dia menanggung segalanya agar kamu bisa fokus kerja di luar sana. Sedangkan kamu, apa kamu layak dapat cintanya? Kesetiaan gak sempurna, sama aja gak setia. Hendy, kamu gak layak dapat cintaku. Udah gak ada yang perlu dibahas. Semuanya udah berakhir. Aku bersalah padanya. Aku bersalah padanya. Aku gak layak. Aku gak layak. Sekarang menurutmu, kamu layak dipukul gak? Layak. Aku layak dipukul. Aduh, jangan pukul dong, jangan pukul lagi. Kalau dipukul terus bisa babak belur. Dasar anak brengsek! Sebaiknya kamu benar-benar renungkan semua kesalahanmu ini. Nak, nggak apa-apa kan? Nak, nggak apa-apa kan? Nak, keluarga kita bergantung padamu. Sekarang sahammu sudah hilang, juga kehilangan kerjaan. Kalau nggak cari cara hasilkan uang, kita beneran akan bangkrut. Bu, jangan khawatir. Hadiah yang kukasih Maya, tas dan mobil, semua lebih dari 40 miliar. Dia sangat pengertian, pasti akan bantu kita.
Iya, iya, iya. Maya itu baik dan pengertian. Cepat kamu pergi cari dia, ya. Udah, jangan bahas lagi. Aku susah payah palsuin ijazah biar jadi asisten pribadi Hendy, buat jadi orang kaya. Aku nggak nyangka dia nggak berguna, mana kalah total lagi. Nggak bisa. Aku harus pikirin cara untuk putus dengan dia. Terus cari orang kaya baru deh. Maya! Maya! Hendy, Maya, kamu sudah membohongiku. kamu jangan mendekat. Kalau mendekat aku telepon polisi. Telepon polisi. Pas kamu mohon padaku buat datang ke rumahmu, kenapa nggak telepon polisi? Aku sudah jatuh, kamu mau usir aku? Hendy, kamu yang percaya diri. Kemarin itu aku cuma pura-pura. Sekarang kamu udah nggak berguna. Ngapain aku pura-pura lagi? Jalang. Kembalikan mobil dan semua barang yang kuberi. Kembalikan? Hukum mana yang mengatur barang pemberian harus dikembalikan? Hendy, sepeser pun gak akan ku kembalikan. Dasar jalang. Kalau aku menderita, kamu juga harus menderita. Ijazahmu palsu kan? Aku akan lapor polisi biar kamu ada catatan kriminal. Lihat gimana caramu dekati orang kaya. Kak Hendy, jangan gini. Aku balikin semuanya. Di kartu ini ada 600 juta. 600 juta? Aku kasih 40 miliar lebih, kamu balikin aku 600 juta. Kamu kira aku pengemis? Cuma ada ini, sisanya udah kuhabisin. Kamu sudah menghabiskan 40 miliar itu. Perawatan, beli tas, dan... Cukup. Maya, kamu akan dipenjara. Kalian mau apa? Siapa suruh pindahin barang? Kalian mau apa? Siapa suruh pindahin barang? Lepaskan! Ayah, ini... Center Teknologi sedang audit kerugian selama kamu menjabat. Semua barang ini dibawa untuk menutupi utang. Nak, gimana tadi? Maya kasih 40 miliarnya. Jalan itu ternyata menipuku. Aku akan buat dia di penjara. Bodoh banget sih. Pantas kalau ketipu. Nggak boleh nggak ada uang. Begini, kamu mohon ke Zia. Kalau nggak sampai sebulan. Rumah yang kita tinggali harus dijual. Ini semua adalah salahku. Aku akan minta maaf padanya. Aku mau rujuk dengannya. Dari mana datangnya kerugian ini? Bu Kezia, ini kekacauan yang ditinggalkan Hendy selama menjabat karena ambisi dan ekspansi buta. Bu Kezia, kalau kita nggak atasi, saham Center Teknologi bisa turun drastis, Bu. Nggak apa-apa, jangan khawatir. 6 bulan di luar negeri aku berhasil dapat pendanaan Locker Group. Sore ini mereka akan tanda tangan perjanjian pendanaan. Tahap 1 mereka suntik dana 20 triliun. Syukurlah. Bu Kezia, Hendy dan ibunya meski dihalangi satpam, terus ribut dan mau bertemu denganmu. Bu Kezia, Hendy dan ibunya meski dihalangi satpam, terus ribut dan mau bertemu denganmu. Biarkan mereka masuk, kalian lanjut kerja. Baik, Bu. Sayang, aku tahu aku salah. Aku nggak bisa tanpamu, sayang. Kezia, dia sudah tahu salah. Dia dan Maya itu sudah berakhir sepenuhnya. Benar, gak hanya berakhir sama jalang itu.
Aku juga sudah buat dia di penjara. Kezia, kalian sudah menikah 7 tahun. Kamu beneran rela bercerai? Kenapa nggak rela? Hendy, sekali berkhianat nggak bisa dipercaya lagi. Pernikahan kita sudah berakhir. Kamu mohon gini cuma buat aku yakin pilihanku itu benar. Sayang, aku gak selingkuh. Aku hanya hilaf sesaat. Kumohon jangan hancurkan hidupku, sayang. Ini semua akibat dari perbuatanmu. Aku sibuk mengurus pendanaan. Kalian boleh pergi. Jangan perlakukan kami kayak Satpam! gini. Kezia, kamu jangan begini. Sayang, jangan begini padaku. Sayang, Kezia, sayang, jangan begini padaku. sayang. Lihatlah, lihatlah. Cewek ini beneran gak ada belas kasihannya. Sekarang kita harus gimana, anakku? Ibu, jangan khawatir. Aku punya cara biar dia mau rujuk. Kamu punya cara apa? Tadi Kezia bukannya bahas soal pendanaan. Pendanaan ini penting banget buat center teknologi. Asal bisa bantu dia dapat kontrak pendanaan. Dia akan kagum padamu. Nanti dia akan tahu. Dia gak bisa tanpaku. Dan juga akan rujuk denganku. Benar. Hari ini, aku wakili Center Teknologi umumkan satu keputusan besar. Mulai hari ini Center Teknologi resmi memecat Hendy dari posisi ketua direksi. Akhirnya kalian sampai titik ini. Kezia, selain aku, gak ada yang layak bersamamu. Aku suka kamu, jadilah pacarku. Maaf ya, aku sudah pacaran dengan Hendy. Kezia, dulu aku sudah bilang, dia gak cocok untukmu. Mantan Ketua Direksi Center Teknologi Hendy berkunjung. Mewakili Center Teknologi, tanda tangan kontrak pendanaan. Hendy. Menarik. Pak Mario, Hendy itu adalah rival cintamu dulu. Kalau Bapak mau, gimana kalau aku usir aja? Enggak. Enggak hanya nggak diusir, tapi juga tanda tangan kontrak itu. Tanda tangan kontrak itu? Hendy dipecat dan sudah bercerai. Secara logika, pendanaan gak ada hubungan dengannya. Tapi dia masih datang dan sangat ingin bawa kontrak ini. Menurutmu, apa tujuannya? Oh, pasti Hendy tahu kontrak ini penting banget buat Center Teknologi. Jadi mau ambil pendanaan ini, ancam Bu Kezia buat rujuk sama dia. Pintar. Tapi, Pak Mario, bukannya Bapak suka sama Bu Kezia? Bagaimana kalau mereka rujuk, Pak? Kezia paling benci diancam. Jika Hendy beneran ambil kontrak ini buat ancam Kezia, maka dia dan Kezia nggak akan ada kemungkinan buat rujuk. Demi Bu Kezia, Bapak pakai segala cara. Pergilah. Tanda tangan di kontrak buat dia. Dan juga harus buat dia besar kepala. Kok besar kepala?
Kenapa, Pak? Kok besar kepala? Kenapa, Pak? Cewek luluh sama cowok gigih. Aku khawatir Hendy bakal terus ganggu Kezia dan buat dia luluh. Jadi, aku harus buat Hendy besar kepala dulu dan jadi makin sombong. Biar hancurkan keinginan Kezia buat maafin Hendy. Bapak ini tokoh jahat di film. Pak Hendy, Bapak ahli terbaik di industri ini. Setelah kami evaluasi kembali, kami percaya hanya Bapak yang bisa tanda tangan kontrak. Hah? Beneran? Tentu saja, apapun rumor di luar sana, Pak Wirya selalu yakin masa depan Center Teknologi bergantung pada Bapak. Kezia, setelah aku bawa kontrak ini dan taruh di depanmu, lihat gimana kamu mohon padaku. Kerjasama ini sangat penting, harus sukses, jangan gagal. Baik, Bu Kezia. Hendy, ngapain kamu kesini? Aku ada urusan penting, gak bisa urus kamu. Minggir! Kezia, urusan pentingmu, anakku sudah menyelesaikannya. Urus apa? Kezia? Kejutan. Ini nggak mungkin. Bu Kezia dan Locker Group negosiasi 6 bulan susah payah dapat peluang pendanaan. Sedangkan Hendy yang sudah dipecat dari perusahaan, mana mungkin dapat kontrak pendanaan ini? Tentu saja karena kemampuan bisnisku. Kamu tahu gimana Pak Wirya dari Locker Group memujiku? Ahli di industri dan harapan Center Teknologi. Benar, hanya kalian saja yang sangat bodoh. Anggap anakku nggak guna dan memecatnya. Kezia, kontrak ini cukup membuktikan kamu dan Dewan Direksi pecat aku adalah kesalahan terbesar yang dilakukan Center Group. Jadi, Demi hubungan suami istri kita, aku tentu saja bisa membantumu. Akan tetapi, aku punya 2 permintaan. Bu Kezia, jangan dengar omong kosongnya. Orang yang gak ada hubungan sama Center Teknologi, mana mungkin dapat kontrak pendanaan ini? Kontrak ini pasti palsu. Palsu? Dasar sampah nggak tahu diri. Tanya saja sama Bu Kezia. kontraknya asli. Tapi di kontrak ini kurang tanda tangan dari penanggung jawab Locker Group. Kontraknya sudah di kita. Tanda tangan hanya masalah waktu. Jadi, apa syaratmu? Pertama, biarkan aku kembali jadi ketua direksi dan kamu jadi direktur utama. Kedua, rujuk denganku. Tenang saja, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Nanti, pasti gak akan ada wanita kaya Maya yang muncul. Kezia, anakku ini sudah sangat serius. Kamu jangan keterlaluan. Hendy, sudah 7 tahun kita nikah. Kamu masih nggak tahu apa-apa soalku. Apa maksudmu? Aku, Kezia, sangat benci diancam. Pak Mario, sesuai dugaan Bapak, Hendy ancam Kezia pakai kontrak. Aku mengerti. Sekarang, giliranku untuk muncul. Ancam? Ini nggak bisa disebut ancam. Aku hanya ingin kembali bersamamu dan kurangi masalahmu. Benar. Kamu cepat terima syaratnya Hendy. Kalau enggak, kontraknya enggak akan dikasih. Lihat gimana kamu nanti. Pendanaan cuma salah satu dari rencanaku. Kalau pendanaan gagal,
Aku punya cara lain buat beresin kekacauan yang kamu tinggalkan. Sudah. Masa aku nggak tahu berapa banyak kerugian yang dialami Center Teknologi? Kalau pendanaannya gagal, pasti akan segera bangkrut. Jangan melawan lagi. Asal aku kembali jadi ketua direksi. Dan kita rujuk, aku bisa membantumu mengatasi kesulitanmu. Enggak perlu. Kamu! Kamu robek kontraknya dan mau hancurin Center Teknologi. Kamu nggak layak jadi ketua direksi. Layak atau enggak perlu kalian menilai. Kezia, selamat ya. Karena kamu, pendanaan gagal. Center Teknologi hanya tunggu bangkrut. Siapa bilang pendanaan gagal? Kamu kan Mario. Dulu pecundang yang kukalahkan. Ngapain kamu kesini? Tentu saja buat bantu Bu Kezia dan Locker Group selesaikan pendanaan. Haha, bantu pendanaan. Locker Group sudah kasih aku kontraknya. Kamu bantu dengan apa? Nggak dianggap bantu kamu, karena di sana nggak ada tanda tanganku. Tanda tanganmu. Kamu itu siapa? Perlu tanda tanganmu. Pak Wirya selalu yakin masa depan Center Teknologi bergantung pada Bapak. Hah? Kamu asisten Pak Wirya? Kamu... Beliau ini adalah penanggung jawab proyek pendanaan Locker Group. Mario Wirya, Pak Wirya. Untuk proyek pendanaan ini, dia memiliki wewenang penuh. Hah? Kamu Pak Wirya dari Locker Group? Kenapa kasih kontraknya padaku? Karena dia ingin mengangkatmu ke atas, lalu membantingmu dengan keras. Aduh, masih cerdas kayak dulu. Pantas jadi wanita yang kusuka. Jadi Pak Wirya, tujuanmu sudah tercapai. Kita bisa lanjut bahas soal pendanaan kan? Tentu saja. Rasakan akibatnya. Nah, satu-satunya cara buat Kezia berubah pikiran hanya bisa andalin ayahmu. Mungkin masih ada sedikit kesempatan. Benar kata ibu. Ayah baik banget sama Kezia. Asal ayah nasihati dia, pasti bisa. Benar. Gak sangka sudah lama berlalu, kamu masih suka pakai cara licik. Nggak ada cara mencintai seseorang. Harus pakai segala cara untuk mendapatkannya. Kezia, kamu sudah cerai. Bisa kasih aku kesempatan? Kamu sudah cerai. Bisa kasih aku kesempatan? Kesempatan? Tentu saja bisa kukasih. Tapi nggak tahu kesempatan ini kamu bisa manfaatin nggak? Kamu tahu bukan ini yang kumaksud. Tapi kesempatan darimu, aku akan manfaatkan. Tapi kesempatan yang kamu maksud, gak bisa kuberikan.
Aku bawa investasi 2 triliun buat kamu. Kamu bahkan gak ada waktu buat ajak aku makan? Aku... Kenapa? Sakit mahmu kambuh. Kenapa kamu tahu? Aku tahu semuanya tentang kamu. Ke rumah sakit. Gak mau, aku sedang sibuk. Kalau nggak nurut, pendanaan berikutnya telat 1 tahun. Kamu... benci banget. Tapi aku kebalikannya. Biarkan dia istirahat. Sejak kamu dirawat, dia terus jaga di sini dan gak pernah keluar. Juga habisin banyak uang, kirim obat terbaik dengan pesawat. Terima kasih. Kamu sudah bangun? Gimana? Dokter, gimana kondisi Kezia? Hah? Obat yang Anda kirim sangat bagus. Penyakit Nona Kezia sudah bebas dari resiko kanker. Keadaannya stabil. Benarkah? Syukurlah. Tapi juga ada peringatan. Nona Kezia harus perhatikan pola makan. Makan tepat waktu dan kurangi alkohol. Istirahat bentar pasti sembuh. Terima kasih. Mm, eh, mm. Kamu... Kamu kenapa sebaik ini padaku? Karena kamu layak diinvestasi. Hah? Kamu... Kudengar proyekmu kurang 200 juta. Kebetulan aku ada 200 juta. Mario, aku tahu maksudmu. Tapi aku nggak bisa terima. Jangan salah paham. Kasih kamu uang cuma karena kamu layak diinvestasi. Kamu mau investasi di aku? Tadi mau, tapi kamu tolak aku karena perasaan, bukan pebisnis yang baik. Aku nggak jadi. Jangan. Tunggu saja. Aku pasti balikin 100 kali lipat. Biar kamu lihat, aku layak atau tidak. Makasih. Aku selalu nunggu kamu. Kedepannya, terus investasi di aku ya. Sepakat. Bu Kezia, waktunya sarapan. Dokter bilang harus makan tepat waktu. Pak Wirya, kamu kerja kantoran atau jadi pengasuh? Untuk kamu, aku bisa keduanya. Makan, Ini kerjaanku gimana dong? aku saja. Makasih. Lihat deh,
Pak Wirya baik banget sama Bu Kezia. Tiap hari antar makanan juga bantu urusan kantor. Iya, Bu Kezia kali ini ketemu jodoh yang baik. Yang dulu itu nggak kayak Pak Wirya, yang perhatian dan teliti. Bu Kezia akhirnya ketemu jodoh yang baik nih. Bu Kezia sama Pak Wirya langsung aja gak sih? Eh, Halo, Ayah. Kezia, ayah telepon kamu karena ayah ingin hari ini kamu bisa pulang dan makan bareng di sini. Oke. Demi Ayah, aku pasti ke sana. Kezia akan datang. Aduh, syukurlah. Aku tahu Kezia masih menyimpan rasa ke kita. Benar. Dia pasti ada perasaan pada kita. Nak, kesempatan ini harus kamu pegang erat-erat. Ini kesempatan terakhir kita. Ibu tenang saja. Hmm. Mario, ini aku. Kamu malam ini sibuk nggak? Bu Kezia siap mengundang musuh. Rumahmu atau rumahku? Kamu banyak mikir. Aku cuma mau kamu jadi tamengku. Waktu dan tempat. Aku akan tepat waktu. Kezia, kamu sudah datang. Ayo masuk. Mario, kenapa kamu datang? Kezia, ini acara keluarga. Kenapa kamu bawa orang asing? Acara keluarga? Hendy, Kezia sudah cerai denganmu. Acara keluarga apanya? Lagian, soal bawa orang asing balik, bukannya kamu duluan yang lakukan. Ada durhaka! Ini acara keluarga buat reuni di musim gugur. Kenapa bawa orang asing pulang? Ayah, Maya sendirian kerja di kota ini. Gak ada siapa-siapa. Aku sebagai atasannya. Apa salahnya bawa dia rayakan musim gugur? Ayah, Ibu, ini Mario. Halo Om, Tante. Silakan duduk. Kezia, hari ini ayah dengan segala hormat mengundangmu hanya untuk minta satu hal. Menurutmu, apa kamu dan Hendy bisa rujuk? Apa kamu dan Hendy bisa rujuk? Ayah tahu kamu masih dendam. Tapi bisakah kamu, demi hubungan kita selama bertahun-tahun, dengarkan ayah bicara sampai selesai. Ayah jamin. Setelah ayah selesai bicara, kamu masih nggak mau. Ayah nggak akan paksa kamu. Ayah, selama 7 tahun ini, Ayah selalu anggap aku sebagai anak kandung. Aku selalu mengingatnya. Saat aku paling kesulitan, Ayah juga berikan kasih sayang Ayah.
Kebaikan ini aku akan selalu ingat. Aku mau dengar ucapan ayah. Aku mau dengar ucapan ayah. Handy, sujud. Kezia, 7 tahun ini, kamu ke Handy dan ke keluarga Cokro memberi tanpa pamrih. Demi center teknologi, demi keluarga ini, kamu banyak menderita dan memberi banyak usaha. Aku selalu melihatnya dan mengingatnya. Ini sudah berlalu, ayah. Jangan dibahas lagi. Sekarang kalian sudah bercerai. Semua ini salah anak brengsek ini. Semua salahnya. Sebagai ayah, aku bisa memahami hal ini dengan jelas. Tapi, yang namanya manusia bisa berbuat salah. Ayah mohon, bisa nggak kamu kasih Hendy 1 kesempatan lagi? Dan kasih keluarga Cokro kesempatan. Biarkan kami tebus semua penderitaan dan pengorbanan yang kamu lakukan. Sayang, aku mohon beri aku 1 kesempatan lagi. Aku akan perlakukan kamu dengan baik. Gak akan biarkan kamu alami penderitaan. Aku udah tahu salahku. Kamu bukan tahu salahmu. Kamu hanya takut. Kamu bukan tahu salahmu. Kamu hanya takut. Takut nggak punya duit. Takut nggak ada jabatan. Bukan gitu, sayang. Ayah, kurasa yang tadi ayah bilang, mungkin nggak perlu lagi. Kezia, anakku sudah memutuskan hubungannya sama Maya, bahkan dia mau memenjarakannya. Dia sudah lakukan sejauh ini, kamu masih nggak puas dan nggak mau rujuk sama anakku? Mau berapa kali pun dia mencoba, aku hanya akan bilang, aku nggak mau. Ayah, kebaikan ayah padaku akan selalu aku ingat. Nanti aku juga akan perlakukan ayah kayak ayah kandungku sendiri. Aku pergi dulu ya. Makasih ya. Nggak apa-apa. Kezia! Kasih aku kesempatan lagi. Aku beneran gak bisa tanpamu. Kezia, harusnya aku bisa jadi istri Hendy dan menguasai hartanya yang diidamkan semua orang. Tapi sekarang, aku malah harus dipenjara. Semua ini karena kamu. Hidupku menderita, kamu juga harus menderita. Lupakan saja, Hendy. Kezia, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sini. Ternyata kamu, Maya. Kamu gila ya? Beraninya kamu mau tabrak Kezia? Hendy, aku emang gila. Tapi aku jadi begini semua karena kamu.
Karena aku. Apa hubungannya denganku? Dia benar. Kamu yang biarkan dia duduk di tempatku. Kamu yang kasih perhiasanku padanya. Kamu buat dia salah paham dan kira bisa gantikanku jadi istrimu yang kaya. Ini salahmu. Sedikit demi sedikit, akhirnya mencelakainya dan rugikan dirimu sendiri. Dan rugikan dirimu sendiri. Hendy, kamu yang bilang aku lebih baik dari Keisha. Kamu yang bilang ikut denganmu bakal dapat banyak uang. Tapi faktanya kamu hanya sampah. Kalau kamu gak bisa, kenapa dulu berjanji? Tahu kenapa? Karena Kezia angkat Hendy ke posisi yang nggak seharusnya dia duduki. Dia jadi sombong dan mengira bisa kuasai segalanya. Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Dan tanpa Kezia, dia bukan apa-apa. Jangan lanjutkan! Jangan lanjutkan! Dan kamu juga, Keisha. Dasar jalang. Kalau kamu gak keras kepala dan keluar dari perusahaan, aku pasti punya segalanya. Tamparan ini sudah lama kutahan. Pura-pura rendah hati buat dapat yang gak seharusnya dimiliki. Tapi di hadapan kekuatan sebenarnya, semua tipu muslihat dan cara licikmu gak ada artinya. Memang sejak awal, kamu ditakdirkan begini. Kamu hanya orang beruntung yang lahir di keluarga yang kaya. Kamu tidak punya hak menilaiku. Kamu hanya orang beruntung yang lahir di keluarga yang kaya. Kamu tidak punya hak menilaiku. Kamu salah. Kezia lahir di keluarga biasa, tapi nggak andalkan kecantikannya. Pas dia kerja sampai malam, kamu nggak lihat. Pas dia giat belajar, kamu nggak tahu. Kamu lihat dia sukses gini, jadi kira dia sama kayak kamu yang andalin orang lain. Tapi kamu salah. Dia selalu andalin diri sendiri. Ayo pergi. Dilaporkan, mantan Ketua Sentra Teknologi Hendy Cokro mengalami kebangkrutan dan asistennya Maya Seno ditangkap karena pemalsuan ijazah dan tindak kekerasan. Aku pelan-pelan. Kenapa kamu menolongku? Memangnya nggak boleh? Aku hanya tanya sekali. Bicara yang serius. Karena aku cinta seseorang. Dia mandiri, tabah, dan gigih dalam bekerja. Harga dirinya bukan karena orang lain. Aku cinta dia sejak kuliah sampai sekarang. Selama 10 tahun, meski dia alami pernikahan yang buruk. Tapi usianya belum genap 30 tahun. Perjalanan hidupnya masih sangat panjang. Seorang guru pernah bilang padaku, hidup nggak boleh terus lihat ke belakang. Jalan yang dilewati, ada yang bagus dan jelek. Hidup harus lihat ke depan, Kezia. Aku harap kamu bisa melihatku.
Hmm. Kelihatannya enak banget. Tentu saja, semuanya aku yang masak. Masih ada. Hmm. Bentar. Bentar. Kenapa kamu kesini? Ada urusan apa? Nggak ada apa-apa. Hanya saja, karena musim gugur kemarin kamu bersedih, jadi musim gugur kali ini aku datang untuk minta maaf. Ya udah masuk aja. Kezia, maaf. Dulu, aku merasa cintamu itu sudah seharusnya. Jadi aku menikmatinya tanpa rasa bersalah. Sampai saat kehilanganmu, aku nggak merasa bersalah. Sekarang aku mengerti. Semua yang kukira kesalahan kecil, sebenarnya kesalahan yang tak termaafkan. Maaf. Dulu aku nggak bisa kasih kamu cinta yang sempurna. Nanti nggak usah khawatir, karena ada aku. Ah, Nanti nggak usah khawatir, karena ada aku. Semoga kalian langgeng selamanya. Setinggi apapun posisiku, di sisiku hanya ada kamu. Lihat apa sayang? aku menatap jauh ke masa depan. Semoga musim gugur berikutnya akan seindah hari ini. Sempurna, tanpa celah. Pasti.